Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah mengizinkan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu pertama bulan September 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini Minggu 3 September 2023 sebagai berikut. 1. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara selaku anggota jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadahan di subuh ini. Kedua, ibadah di subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah minggu bentuk yang pertama. Ketiga, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Ibu Pendeta Cornelia Sibilondong Sarjana Teologi, KPI saya sendiri, organis Saudara Andre Naharia, Kantoria WKI Jemaat, puji-pujian WKI Jemaat, dan yang berhari ulang tahun tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2023. Pendamping Kadim Bu Penatua Ana Tangkere Wahongan, pembaca Alkitab Ibu Penatua Ike Munaiseh Pangemanan, doa persembahan Ibu Diaken Preli Tendean Mamuaya, penerima jemaat Bapak Diaken Velti Onsu dan Bapak Diaken Dikson Bawengket. Pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini Ibu Rahel Gagana Dalope. Petugas multimedia Saudara Immanuel Masengi dan Gloria Masengi. Pelayan khusus dan pelayan lainnya serta pegawai dan kostor yang bertugas di subuh ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Keempat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2023. Kelima, ibadah pengucapan syukur dirangkaikan dengan pelantikan dan serah terima pelayanan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota dari Bapak Pendeta Jenli Audiwatung Sarjana Teologi kepada Ibu Pendeta Magda Montong Master Teologi akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 September 2023 pukul 10 WITA bertempat di Gemim Yerusalem Batu Kota. Panitia dan tim kerja mengundang seluruh jemaat untuk berkenan hadir dan diingatkan kembali kita akan membawa makanan sesuai pemberitahuan majelis kolom di kolom masing-masing dan kita akan makan bersama. Keenam, ibadah wanita kaum ibu jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 September 2023 pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore bertempat di kolom 3 di rumah keluarga Porotu Olegi sebagai pelaksana wanita kaum ibu kolom 4. Sangat diharapkan kehadiran wanita kaum ibu dalam ibadah tersebut. Ketujuh, disampaikan kepada anak-anak dan guru-guru sekolah minggu bahwa pada tanggal 10 tidak ada ibadah pagi yang biasa dilaksanakan pada pukul 7 pagi, ibadah sekolah minggu, tetapi akan digabung bersama dalam ibadah pengucapan syukur dan serah terima pendeta. Demikian warta jemaat tambahan di subuh ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah, Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Menyanyi klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan pujian. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Jemaat, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih Tuhan Yesus tiada bertebing, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dengarkanlah nats pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua, baik pribadi, keluarga, dan persekutuan pelayanan kami di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Sebulan kami telah lewati di bulan Agustus. Semua ada dalam kendali Tuhan, ada dalam perkenanan Tuhan. Dan tidak terasa kami telah berada di bulan September di minggu yang pertama. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat-Mu dalam hidup kami. Keselamatan, kesempatan hidup menikmati setiap karya selamat-Mu ini, mengingatkan kami siapapun kami, dengan latar belakang hidup kami masing-masing, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah biarkan kami. Engkau Allah yang kekal, penuh kasih dan keadilan, yang selalu melimpahi kami dengan berkat-Mu. Penyertaan-Mu terlalu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami boleh ada sampai di detik ini, itu adalah anugerah Tuhan yang tiada tara. Bahkan di dalamnya Engkau mengingatkan kami agar kami terus dalam proses iman bersama Tuhan, menjalani bagian-bagian hidup ini. Walaupun begitu banyak tantangan, pergumulan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam persekutuan beribadah di ibadah subuh pagi ini. Biarlah kerinduan kami untuk datang mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, bahkan mau berbalik dari jalan kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau menilik setiap apa yang menjadi harapan kerinduan kami. Karena itu Bapa, terpujilah nama-Mu, diberkati kami dalam setiap doa-doa harapan kami. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba-Mu, diberkatilah kami. Bahkan layakkan kami untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang menjadi harapan damba kami, bahwa bersama dengan Tuhan, kami senantiasa ada di dalam berkat-Mu. Karena itu Bapa, lebih daripada itu kami mohon pengampunan dosa, belas kasihan daripada Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu dari rancangan hati kami, pikiran kami, perkataan kami, bahkan sikap dan tindakan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon belas kasihan daripada Tuhan, karena Engkau telah rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami, agar kami pun melakukan bagian hidup kami, yaitu mempraktekkan kasih-Mu yang luar biasa, kasih agape itu dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Yesus
kita akan ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dalam diriku, tapi kamu tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kita akan masuk dalam pembacaan firman dan perenungan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus sebagai firman kehidupan kami, sumber kebenaran, saatnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mampukan kami untuk mengejawantakan, mempraktekannya dalam kehidupan kami di mana saja Tuhan tempatkan kami. Bahwa Engkau adalah kasih agape itu yang senantiasa akan terus dinyatakan, bahwa dalam pembacaan firman ini senantiasa mengarahkan hidup kami, bahwa hubungan relasi kami yang baik dengan Tuhan didasarkan pada kasih itu akan mampu kami nyatakan dalam kehidupan dan relasi kami dengan sesama kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, memberkati ruangan tempat kami beribadah, bahkan memberkati hamba-Mu yang senantiasa Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, menguraikannya dalam khotbah sebentar, bahkan memberkati hamba pelayan-Mu yang akan membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sumber kebenaran kami berdoa, bermohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Dengan judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah
kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Sebelum khotbah disilakan puji-pujian yang telah disiapkan. Silakan. Sebelum khotbah diundang seluruh wanita kaum ibu, kita akan bawakan pujian. Klik 211, kasih Allah melingkupi saya.
dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan ada di bulan September. Jadi pemila lagu-lagu Natal mulai jaga dapat dengar kalpi di 45 Kang. Mungkin di rumah lagi, mungkin orang yang hobi-hobi dengar musik pasti ada baba dengar lagu. Paling tidak suasana ini akan semakin mendorong orang mensupport, semakin bersukacita torang di dalam Tuhan. Walaupun memang begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah torang alami, apapun itu semakin kompleks, tapi kalau dengan Tuhan, berkat Tuhan itu juga semakin torang rasakan kompleks, bahkan luar biasa. Ada-ada saja Tuhan pe berkat for torang, ada-ada saja Tuhan pe kejutan-kejutan for torang. Dalam arti karena torang ada selalu dalam kasih Tuhan. Karena itu kalau torang perhatikan tata cara ibadah dan khotbah ataupun bahan bacaan kita di minggu berjalan ini dalam tema Sinode Gemim menyampaikan mengasihi saudara, wujud mengasihi Allah. Jadi ini memang sangat sederhana, torang baca judul saja mengerti, paham Kang. Jadi kalau orang mengasihi saudara itu wujud karena orang mengasihi Allah. Nah mungkin orang kalau tidak mengasihi Allah, orang dapat mengasihi sesama. Itu dasar kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape. Jadi mungkin orang tahu ada beberapa pengertian kasih, toh ada kasih storge, kasih pilia karena persahabatan, kasih storge kerabatan keluarga, bahkan juga ada kasih eros karena mungkin perasaan-perasaan emosional. Tetapi dari 3 kasih itu, kasih yang paling besar yang orang mengerti sampai saat ini itu kasih agape. Kasih yang banyak orang saja secara pribadi mungkin yang hadir di subuh pagi ini ada berapa? Sekitar 20-an, 30-an orang Kang. Berharap juga ke depan orang semakin banyak mau hadir. Punya artinya menurut saya kasih agape itu apa? Kasih yang orang mau bilang kasih tidak menuntut balas, kasih cuma-cuma, kasih yang benar-benar tulus, toh orang bisa mengungkapkan, mengekspresikan dengan kata-kata kita seperti apa yang orang pahami tentang kasih agape itu. Tetapi belajar dari apa yang mau disampaikan dari bagian firman Tuhan ini, bahwa sebenarnya yang menjadi inti dari perikop ini adalah tentang kasih agape itu, karena semua orang percaya lahir dari Allah dan menjadi anak-anak Allah. Itu juga dari bacaan 1 Yohanes, baik dari pasal-pasal sebelumnya, dasar semua itu adalah kasih. Kasih yang daripada Allah. Karena itu Rasul Yohanes yang merupakan juga karena ditulis kitab ini oleh Rasul Yohanes, salah seorang murid Yesus, dia lebih menekankan bahwa Allah itu adalah kasih agape.
Sehingga orang Kristen harus diajak untuk mengasihi. Kalau melihat konteks ini dari uraian bagian firman ini, kita melihat dari kitab 1 Yohanes ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari tulisan Yohanes ini lebih menekankan bahwa adanya persekutuan, ada kasih. Jadi penekanan dari seluruh kitab 1 Yohanes ini adalah bila seseorang percaya ingin mendapatkan persekutuan yang benar dengan Allah, ia harus berjalan dalam ketaatan dan kebenaran. Itu hal pertama yang kita harus pahami. Dan persekutuan yang benar dengan sesama diwujudkan dengan memiliki kasih satu sama lain. Kasih terhadap sesama ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa Kristus yang telah begitu mengasihi kita terlebih dahulu mati bagi kita. Jadi inti dari pesan firman untuk 1 Yohanes ini sebenarnya bicara tentang kasih itu bukan hanya sekedar sama dengan lagu kan, kasih tidak hanya sekedar kata-kata semata, toh? Kasih tak sekedar kata-kata semata, toh? Ia nyata dalam torang petindakan kehidupan. Mungkin torang bilang torang mengasihi Tuhan, belum tentu. Karena kalau orang mau bilang tompe mulu ini mau bilang orang mengasihi Tuhan, tapi kita membenci orang yang ada di depan kita, siapapun itu, mau orang pe keluarga, orang pe mungkin apalagi ada kekesalan dengan orang itu atau apa. Jadi bagaimana kita mau mewujudkan itu? Karena dalam bagian firman ini dalam Alkitab katakan di ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sedangkan dada pada palia sunyak mengasihi, bagaimana dengan yang tidak dilihat? Artinya ini sangat sederhana bagian firman ini mau dinyatakan bagi saya, Bapak Ibu saudara-saudara. Konteks firman Tuhan ini ditulis oleh Yohanes mau menyatakan apakah di saat itu orang sonyak da kasih, toh? Apakah itu dia pelayan atau mungkin dia anggota jemaat, sonyak da kasih. Sampai mau diingatkan, itu Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih agape. Kasih yang benar-benar dalam ketulusan, kejujuran, kemurnian. Ngoni bisa ada dalam kasih storge, ada dalam kasih pilia, ada dalam kasih eros. Itu adalah bagian dalam relasi dengan sesama. Tetapi paling penting di sini akan dipahami, bahkan lewat tema kita mengasihi saudara, wujud mengasihi Allah, itu paling utama adalah milikilah kasih agape itu. Kasih Allah itu kalau dia memang ada patorang, pasti itu 3 kasih yang dibagi pemahaman-pemahaman saat ini orang tahu. Kalau orang tanya apa suatu macam-macam kasih, ada kasih karena persahabatan, kasih karena keluarga, toh storge atau pilia persahabatan, eros karena ada hubungan-hubungan emosional. Jadi paling tidak dasar dari semua itu atau landasan 3 kasih itu adalah kasih agape. Jadi untuk apa kita mau menyatakan bahwa orang miliki kasih Allah, kasih agape itu, tapi kita tidak mampu untuk wujudkan. Makanya itu diingatkan dalam tulisan Yohanes di waktu itu. Apakah orang-orang waktu itu sonyak da kasih? Luar biasa kalau dalam hidup persekutuan itu sonyak da kasih, toh? Sampai harus diingatkan lewat pesan-pesan firman Tuhan. Ini konteks di waktu ini, waktu penulisan kitab 1 Yohanes ini. Dan itu mungkin adalah satu realita yang terjadi. Tapi itu menjadi satu catatan yang sangat penting, menjadi hal yang sangat mendasar untuk dipahami. Baking apa orang menjalani kehidupan ini kalau tanpa kasih? Jadi bagian ini sangat penting. Ada satu pertanyaan bagi saya, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu? Bagaimana? Seperti apa orang mau baking? Apakah orang ada rindu untuk ada di bagian ini? Karena kalau pahami tentang kasih agape itu kasih yang berkorban nyawa. Kasih mula-mula itu kasih yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Pengorbanannya terlalu sempurna lewat pengorbanan di kayu salib. Itu dasar dari kasih agape itu. Karena itu mau dikatakan kasih agape itu nyata, real.
Makanya harus hidupkan kasih agape itu dalam hidup kita. Kalau itu memang mendominasi kehidupan kita, kasih itu, maka kita mampu untuk ada di bagian-bagian yang kadangkala orang bilang sulit pun. Dalam masalah badai, cobaan apapun, kalau orang menerobos dengan kasih agape itu, maka semua itu akan ada dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, memang kalau melihat bagian firman ini sangat jelas tentang kasih agape itu, karena banyak bicara tentang kasih Allah. Kasih yang benar-benar dasarnya adalah ketulusan. Karena itu Rasul Yohanes tekankan kasih agape, sehingga dalam kehidupan dunia kekristenan ini supaya orang harus saling mengasihi. Karena orang Kristen pada waktu itu ada kecenderungan untuk tidak saling mengasihi, atau mungkin kasih itu kalau boleh mau jadi pudar, sapa ngana sapa kita. Toh? Apa yang orang rasakan itu kadang-kala rupa dong bilang sonyak jalia orang lain. Itu terjadi dalam konteks karena kecenderungan yang terjadi waktu itu, orang sudah tidak akan ada, bisa dikatakan sonyak dapat saling peduli satu dengan yang lain. Mereka menerapkan kasih, tetapi kasih yang mereka lakukan adalah kasih menurut dunia. Toh, ada perlu kita dasarkan kasih itu nyanda do lewat ngana atau apa. Kasih menurut dunia, ada satu paham Helenisme yang dipengaruhi oleh pandangan filsuf Plato. Di sini dikatakan begini, ada yang saling mencintai karena kasih eros, yaitu cinta romantis atau cinta fisik yang biasanya terkait dengan ketertarikan seksual. Orang yang fisiknya buruk rupa tidak diperhatikan apalagi dicintai. Ada yang mencintai karena kasih philia, yaitu cinta persahabatan atau sesama teman yang saling menguntungkan. Ini ada catatan lagi, saling menguntungkan. Kalau enggak ada kasih itu. Jadi jika tidak ada lagi kepentingan yang saling menguntungkan atau terjadi kepentingan saling bertentangan, maka putus tali persahabatan. Ada saling mencintai karena ikatan saudara atau bersaudara. Kasih inilah yang disebut dengan kasih storge. Dan sangat jarang orang Kristen pada waktu itu mengasihi secara yang disebut kasih agape. Agape adalah bentuk cinta tanpa pamrih. Ini adalah kasih yang tidak tergantung pada kepentingan pribadi atau kondisi tertentu. Agape fokus pada kepedulian, pengorbanan, dan pelayanan kepada orang lain tanpa memandang perbedaan atau harapan balasan. Jadi itulah yang mungkin waktu itu cuma ada tuh 3 kasih pertama yang saya uraikan sedikit tadi. Philia ada, storge ada, eros ada. Tapi kasih agape, kasih yang benar-benar lahir dari ketulusan itu enggak ada. Karena itu dari bagian firman ini mau dijelaskan, itu kasih agape itu adalah kasih Allah. Kasih yang memang benar-benar telah Dia buktikan satu kali untuk selama-lamanya lewat pengorbanannya di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bagian ini inti pesan firman yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih atau agape. Saudara-saudaraku yang kekasih, di ayat 11 sampai 12, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi itu yang mau lebih ditekankan oleh penulis Yohanes ini, bahwa kasih Tuhan Allah adalah cinta kasih yang dinyatakan secara bahkan tanpa pamrih kepada umat manusia, terutama melalui kerelaan mengorbankan dirinya, taat dan setia melaksanakan misi Bapanya, menyelamatkan manusia dari kebinasaan akibat dosa. Jadi agape atau kasih Allah itu memang benar-benar dong bilang nyanda sekedar hanya makanya orang manusia mungkin mau bilang nyanda mampu orang mau ada di bagian itu. Kadang karena orang dibatasi oleh kepentingan-kepentingan
Dan sesungguhnya bagian ini mau mengingatkan saya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Allah adalah kasih itu dalam perenungan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Orang mungkin boleh mau garis-garis di situ tuh tentang kasih Allah ada seperti apa. Tapi kalau di Alkitab Rainbow yang saya gunakan ini dapat lihat sekali DP warna. Dari ayat 8 sudah menyatakan Bapak Ibu, mungkin bisa ditampilkan itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Allah adalah kasih. Kalau kita garis bawahi itu, Allah adalah kasih. Jadi sumber kasih itu kalau bicara tentang agape itu tidak didapatkan mungkin dari kasih dari manusia yang dia berikan. Di ayat 13, demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Itu bicara tentang kasih Allah. Dan ayat 16 bagian B, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Karena itu menjadi satu pertanyaan, menjadi satu hal untuk menjadi perenungan kita. Apakah kita memiliki kasih agape itu? Apakah kita mau untuk ada di bagian itu untuk kita lakukan? Memang itu tidak gampang. Makanya di ayat 20 ditekankan lagi, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Bapak Ibu, jemaat sekalian, ini mau menyatakan dan mau mengingatkan bagi kita semua. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar, oh kita ada lebih, napa tamu kasih pada dia. Torang ada lebih barang ini atau apa sesuatu torang mau bagikan itu. Kasih itu didasarkan pada ketulusan hati, kemurnian iman kita, agar benar-benar kasih agape itu yang benar-benar mendominasi semua kasih yang kita miliki dalam dunia ini. Apakah itu kasih storge, kasih pilia, kasih eros, dan mungkin orang punya, oh kita lihat ada satu, kasih apa lagi, terserah kita mau tambah, orang mau tambah seperti apa. Tapi paling utama adalah orang miliki dulu tuh kasih agape itu, kasih yang dari Allah. Kalau itu sudah ada dalam kehidupan kita, itu tanda bahwa orang mau terus bangun relasi, hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Maka ketika sudah kita bangun hubungan yang baik itu dengan Tuhan, itu akan nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Orang punya artinya dalam hidup keseharian selalu rindu, mau berbagi, selalu rindu untuk menyapa, selalu rindu untuk menghargai orang, selalu rindu untuk menghormati dan melakukan bagian-bagian itu. Itulah praktek kasih agape yang sesungguhnya. Bukan sekedar karena orang ada kepentingan atau mungkin ada hal-hal yang orang butuhkan baru orang nampakkan kasih itu. Kasih itu benar-benar lahir dari ketulusan hati. Karena itu sesungguhnya yang dikatakan dalam satu uraian bagian perenungan kita, damai atau sukacita yang sesungguhnya adalah jika manusia saling mengasihi, dalam arti menghormati, menghargai, menolong sehingga tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang dilecehkan, tidak ada yang hak asasinya dilanggar. Saling mengasihi yang tulus dan tidak munafik hanya dapat terwujud seperti teladan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Ketika ia mengajar dan menyadarkan agar manusia bertobat, menyembuhkan, memberi makan yang membutuhkan, membela orang lemah, menentang ketidakadilan dengan rendah hati dan lemah lembut, terutama dalam tugas panggilan kita sebagai anak-anaknya, kita benar-benar mari orang mau tampil sebagai pelopor dan teladan, menerapkan kasih tanpa pamrih, memanusiakan manusia agar citranya, artinya dikatakan sebagai imago Dei, segambar serupa dengan Allah, menjadi berkembang sempurna di dalam kasih Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan, manusia yang diciptakan segambar serupa Allah dan torang mulia, torang berharga. Kalau 2 minggu lalu perenungan kita, torang telah dikenakan senjata Allah yaitu
ketopong keselamatan. Jadi ketopong keselamatan itu ada di kepala. Sama dengan orang ada pelindung pakai topi, atau mungkin tentara Romawi waktu itu kalau orang mesti ada tuh topi. Artinya sebagai pelindung kepala atau di semua itu baju sirah keadilan itu lengkap. Pakaian Romawi itu digambarkan bagaimana perlengkapan senjata Allah itu orang miliki, sehingga kita mampu melawan segala hal yang tidak adil, segala sesuatu yang tidak benar, dan melawan hal-hal yang kadangkala membuat orang peiman goyah. Pertama itu nyanda langsung kasih pakai dulu tuh di kaki, kasut kerelaan. Itu kan kasut berarti tanda kerelaan memberitakan firman. Tapi yang paling utama dipakaikan tuh ketopong keselamatan. Anugerah yang Tuhan taruhkan di torang pe kepala. Itu artinya tanda kemuliaan, tanda penghormatan. Betapa Tuhan sangat mengasihi torang, sangat menghormati, kon torang tidak lakukan bagian kita untuk sebaliknya. Tuhan begitu sangat mengasihi, mencintai kita. Dan karena itu ketika dasar dari kehidupan kita torang miliki kasih Allah, kasih agape itu, maka apapun yang torang rencanakan hidup ini, hubungan-hubungan dengan sesama kita dimulai semua dari dalam torang pediri. Jadi biar dong bilang uraikan tuh kata kasih itu ialah apa, torang ambil Alkitab semua apa bicara tentang kasih. Torang mau bukan di Alkitab ini, coba berapa ribu kata kasih yang torang mau dapat. Tapi paling penting dalam hidup ini adalah torang mempraktekkan kasih itu. Jadi tetap torang ingat, kasih itu bukan hanya sekedar torang kasih sesuatu yang torang punya. Torang senyum, torang hargai orang, torang menghormati dia, torang benar-benar jadi teladan. Itu adalah kasih yang sebenarnya, kasih yang sesungguhnya. Kalau kurang torang mau jaga hubungan dengan keluarga kita, kasih storge, hubungan dengan teman atau persahabatan kita, kasih pilia, dan ada juga kasih eros. Semua itu torang bisa ada di bagian itu, tapi paling utama yaitu torang mengasihi Allah. Karena itu di ayat terakhir, ayat 21 bilang, dalam perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Harus berarti mesti torang backing. Jadi ini jadi permenungan. Mungkin sampai saat ini torang ada evaluasi torang kehidupan iyo Kang. Kita menyatakan bahwa kita orang Kristen, rajin masuk gereja. Apapun tentang peribadatan kita, tentang sesuatu kesalehan agama, torang so backing. Tapi apa artinya semua itu? Kalau kasih agape itu torang so miliki, torang pemahaman. Tapi kalau dalam kehidupan setiap hari torang belum mampu mempraktekannya, apa artinya? Makanya ini menjadi perenungan bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tetap torang memahami lewat firman di 1 Yohanes ini bahwa Allah adalah kasih. Jadi sumber kasih itu datangnya dari Allah dan bukan dari manusia. Karena kalau kasih dari manusia cuma semu. Di saat ini torang mungkin ada backing tuh kasih itu, abis itu. Kalau kasih Allah yang torang mau wujudkan keteladanan Kristus, maka kita akan terus dipakai Tuhan menjadi berkat. Dalam setiap kondisi apapun, bukan nanti torang mau banyak doi, atau bukan nanti torang mau jadi pegang jabatan atau punya apa yang bisa torang andalkan, baru torang mampu untuk mewujudkan dan untuk ada hubungan yang relasi dengan sesama. Torang apa adanya torang ini, Tuhan sementara menilai kita, melihat torang latar belakang hidup kita, Tuhan tahu apa yang torang pikirkan, tapi yang paling utama adalah mulai dari rancangan hati, karena Tuhan tahu. Mungkin manusia kadang torang siapa mau pilih orang pe hati, siapa mau pitau orang pe hati biar dah baku-baku bawa atau apa, kalau memang itu, tapi Tuhan tahu. Tetapi semua itu Tuhan proses torang pe iman supaya benar-benar akan teruji. Itu kasih yang tulus, kasih yang benar-benar dasar dari kerelaan, kemurnian hati, atau cuma karena sesuatu atau apalah yang kadangkala manusia mau ungkapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bagian firman ini apa yang torang mau nyatakan dalam setiap bagian kehidupan kita. Selain paling utama adalah bagaimana kita bisa terapkan kasih agape itu. Bagaimana kasih agape itu, kasih yang berkorban nyawa seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar berdampak positif dalam kehidupan itu. Dan kasih agape itu mari torang wujud nyatakan. Torang hidupkan dalam kehidupan kita. Apakah dalam keluarga kita,
dalam persekutuan, di tempat orang bekerja, di tempat orang usaha, di tempat orang bekerja, bergaul dan sebagainya. Mari kita miliki kasih agape itu. Kasih yang benar-benar penuh kasih, ketulusan dari sesuatu hal yang baik benar torang nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah torang bersyukur 1 bulan ini, bulan September, dan ada agenda-agenda pelayanan kita di jemaat, agenda-agenda pelayanan kita di sinode gereja kita yang torang ada, torang domisili. Mari tetap torang berjalan bersama. Jadi 89 tahun torang Gemim ini bersinode artinya berjalan bersama. Itu dimulai juga dari torang di jemaat, di kolom UPK torang tetap ada. Begitu juga untuk bagian program kita ataupun agenda-agenda pelayanan kita di gereja. Tanggal 10 torang mau ada serah terima, bahkan juga dari panitia pengucapan syukur. Nanti lagi semua ada lagi panitia Gemim bersinode. Itu semua dasar dari apa? Torang ingin miliki kasih Allah itu dalam hidup kita supaya torang tetap pegang, tetap menjadi bagian hidup kita, sehingga persekutuan kita didasarkan pada kasih itu tetap torang lakukan, baik pelayanan, kesaksian, torang kehidupan pelayanan terus berjalan, karena ini jadi doa-doa kita bersama. Torang perhatikan Kang, selalu mungkin yang jam masuk ibadah subuh ya banyak bangku-bangku kosong. Jam 9 lagi artinya mungkin sekarang lagi mau bilang apa ya, fenomena atau apa, tapi ini jadi perenungan buat kita semua. Sekarang memang bukan cuma petompe gereja, artinya Bapak Ibu sedikit berbagi bahwa banyak juga orang mungkin akhir-akhir ini tidak rindu untuk ada mau suka ibadah begitu Kang, mau di kolom atau apa. Tapi mari doa kita menjadi satu kekuatan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saat ini sementara artinya tuh renungan kita minggu lalu, orang lebih mengkondisikan pada penyembahan berhala. Toh berhala kan bukan nanti tuh di bacaan minggu lalu tak saja tuh orang-orangan, itu memang benda mati, tapi bisa saja benda mati yang mungkin kontrol patorang. HP toh, HP salah satu, atau mungkin pekerjaan dan sebagainya. Semua mengingatkan saya Bapak Ibu, adik-adik pemuda, remaja, torang semua yang hadir, bahwa mari kalau torang dasarkan semua itu pada kasih agape, kasih yang daripada Allah, maka torang pasti akan diberkati untuk menjadi berkat. Mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, maka kita akan mampu melakukan yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Selamat orang berkarya, selamat orang menjalankan kehidupan kita. Ini baru minggu pertama di bulan September, ada 3 minggu ke depan, tetap torang ada dalam kasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan patorang, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, asal torang tetap juga tidak tinggalkan Dia dalam hidup kita, tetap taat setia, hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati torang semua, memberkati persekutuan kita dan keluarga kita. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian kalau masih ada. Pujian sesudah khotbah diundang Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun kelahiran selang tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2023, Ibu Reini Paat, Ibu Popi Astrid Mantik, Bapak Herman Luawo, Bapak Roger Markus Alexius Pepa, Adik Nadine Victoria Kasimamoto, Ibu Lydia Kristianti Porotuo, Ibu Mike Kindangen, Saudara Doni Paul Willem Mangelep, Ibu Wilhelmina Ratu, Saudara Sepri Daniel Marengke, Ibu Agnes Mesalilo, Bapak Jatno Susilarto Mujono, Ibu Ana Silvana Takaindengan, Saudara Winnie Fania Tasya Siswandi, dan yang berhari ulang tahun pernikahan Ibu keluarga Lumanau Poli diundang untuk makan pujian didampingin oleh Ibu Pendeta Koni. Bersama keluarga, mama papa atau suami istri, oma bersama opa. dengan keluarga.
Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi, kita nyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum berdoa untuk persembahan, saya membacakan sampul persembahan yang masuk. Pertama, sampul syukur hari ulang tahun dari Ibu Agnes Masalilo, 100.000, terima kasih. Persembahan ibadah Pria Kombapa Kolom 5 tanggal 20 Agustus 150.000, dan persembahan awal bulan saya Veterana Manado 320.000. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Itu nyata sangat kalau sampai saat ini kami ada, boleh beribadah di gedung gereja. Semua kasih dan Tuhan telah nyatakan boleh kami alami dan nikmati dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Inilah kami Tuhan yang boleh menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat membawa persembahan syukur. Biar Engkau berkenan Tuhan untuk setiap rupiah demi rupiah yang sudah terkumpul pada saat ini, sehingga boleh dipakai dalam kegiatan pelayanan di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Atasnya Tuhan Yesus dimuliakan lewat jemaat kami. Dan menjadi kerinduan kami Bapa, hidup kami boleh berdampak kepada orang lain, mengasihi sesama seperti kami mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum, mari kita berdoa. Inilah kami Bapa, persekutuan jemaat-Mu yang rindu beribadah bersama, dan kami ada dalam persekutuan ibadah subuh pagi ini, dalam setiap harapan dan kerinduan kami, hari yang baru, minggu yang baru, dan bulan yang baru ini, semakin mensupport kami, memberikan semangat kepada kami semua, siapapun kami, apakah kami sebagai orang-orang tua, ataupun kami sebagai anak-anak di tengah keluarga, bahkan dalam persekutuan pelayanan kami, Tuhan tetap memberkati kami, menyatakan kasih kuasa dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, berkat jasmani, berkat rohani, bahkan sukacita selalu berlimpah di dalam Tuhan. Dan itu lahir dari kehidupan kami yang selalu mau bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun, dan kami senantiasa tetap mau hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka diberkatilah kami semua Bapa, baik yang hadir saat ini, keluarga-keluarga kami, biarlah kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Apapun yang kami gumuli, apapun yang menjadi harapan damba kami, bersama Tuhan selalu ada jalan keluar yang baik, bersama Tuhan selalu Engkau siapkan
Hal-hal yang baik benar itu kami alami sempurna, apalagi ketika kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun begitu banyak proses Tuhan, begitu banyak tantangan, tidak semudah segampang kami membalikkan telapak tangan untuk satu proses yang harus kami jalani, proses pemurnian iman itu. Tetapi semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, tidak ada masalah apapun kalau ada di dalam Tuhan yang tidak terselesaikan. Semua indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti terbaik bagi kami. Karena itu beri hati yang sabar, beri iman yang teguh, iman yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan, agar hidup kami semakin menjadi berkat dalam kehidupan kami. Apapun yang bisa kami lakukan, semua itu pada dasarnya tujuan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan berkenan. Karena itu Bapa, kalaupun dalam hidup kami belum mampu untuk mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami yang senantiasa hanya kami dasari pada kasih dari manusia kepada manusia, kasih yang semu, tetapi kami benar-benar diingatkan lewat firman, kami mau memiliki kasih agape, kasih yang daripada Allah, sehingga kami mampu untuk menerobos setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami kuat di dalam Tuhan dan Tuhan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mendoakan semua jemaat yang hadir, yang ada saat ini dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda sampai kepada orang tua lansia bersama pelayan-pelayan-Mu yang ada. Tuhan berkati kami, setiap kerinduan harap dan damba kami, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan senantiasa berkati kami, kekuatan iman yang daripada Tuhan mempersatukan kami. Dan semua apa yang kami harapkan, programkan pelayanan kami baik di UPK, BIPRA di Kolom, bahkan juga dalam komisi BIPRA, jemaat, bahkan pelayanan-pelayanan di Kolom, dan semua kami hamba-hamba-Mu. Tuhan percayakan melayani bersama baik diaken, penatua, pendeta. Tuhan mampukan kami untuk kami bergandengan tangan, melakukan misi pelayanan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sumber pelayanan kami, dan kami harus mampu mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan dengan tanggung jawab yang ada kepada kami semua. Karena itu Bapa, diberkati semua kami, keluarga-keluarga kami diberkati, bahkan juga jemaat dari kolom 1 sampai kolom 6, pelayan khusus yang ada semuanya diberkati, panitia, bahkan komisi BIPRA, komisi kerja, kostor, pegawai, semua Tuhan berkati. Bahkan kami pun dalam kebersamaan ini terus mendoakan untuk semua jemaat-Mu, baik yang saat ini masih diberikan kesempatan datang beribadah di gedung gereja, ataupun saat ini kami melihat begitu banyak jemaat-Mu yang saat ini tidak lagi ada kerinduan untuk beribadah. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya menjamah, bahkan juga menyatakan lawatan-Mu bagi mereka, sehingga ada kerinduan kami untuk sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan lewat pelayanan di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Dan kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat kami yang sakit, Tuhan terus pulihkan, sembuhkan dengan kuasa kasih-Mu. Kami menopang dalam doa untuk Enci Meli Angkau Mamahit yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit ODSK. Tuhan berkati, pulihkan, berkati perawatan, penanganan para dokter, bahkan pengobatan yang sementara diupayakan untuk Enci Meli. Tuhan berikan hati yang selalu mau mengandalkan Tuhan, berkati para medis, obat-obatan yang dikonsumsi, makanan, minuman, infus, semuanya Tuhan berkati, Tuhan sterilkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Suami, anak-anak, orang tua, cucu juga tetap diberkati. Mereka terus ada dalam pendampingan bagi Enci Meli, diberkati untuk masa-masa pengobatan perawatan saat ini. Begitu juga untuk jemaat yang lain yang saat ini sakit dalam masa pemulihan perawatan, tetap dalam mereka menjalani semuanya itu di rumah. Biarlah Bapa Tuhan berkati. Teringat kami untuk Bapak Willy Siswandi, Engkau terus pulihkan keadaan Pak Willy, terus makin diberkati, dipulihkan dengan kuasa kasih-Mu. Bahkan juga untuk jemaat yang lain yang saat ini juga, bahkan orang-orang tua yang sakit, yang dalam masa-masa pemulihan, Ibu Els, Mawi Kere Tangkau, kami mendoakan juga, menopang dalam doa-doa kami bersama. Bahkan semua orang-orang tua kami lansia
yang masih diberikan kesempatan datang beribadah di gereja, ataupun karena kondisi fisik mereka sudah sangat terbatas, mereka ada di rumah, Engkau berkati, lawat mereka semua Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang bagi mereka. Pakai anak cucu keluarga mereka menjadi saluran berkat bagi orang-orang tua kami, sehingga sukacita untuk melayani orang tua, sukacita juga untuk mendampingi mereka akan menjadi berkat bagi kami anak cucu keluarga, dan itu datangnya daripada Tuhan sumber kasih itu. Karena itu berkati kami, berkati semua kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan kami di ibadah subuh pagi ini. Engkau berkati komisi wanita Komibu, ibu-ibu yang sudah ada melayani bersama baik lewat kantoria, bahkan puji-pujian yang ada diberkati juga komisi, mulai dari penatua sampai anggota komisi diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga pelayan khusus yang ada saat ini Tuhan berkati. Baik kami sebagai KPI, sebagai organis, bahkan juga kami sebagai pengantar kadim, pembaca Alkitab, pemimpin doa persembahan, penerima jemaat, petugas multimedia, kostor, pegawai. Tuhan berkati kami semua, ikat kami semua dalam kasih Kristus yang mempersatukan, sehingga ketika kami bergandengan tangan, ketika kami satu, ada kesatuan hati, ada unity di antara kami, maka itu akan semakin mempererat kebersamaan kami, sehingga bergandengan tangan kami semua melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Karena itu Bapa, berkati kami, berkati jemaat-Mu, bahkan yang bersyukur berhari ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat Tuhan yang lain, atau mungkin tempat tugas yang baru, pekerjaan yang ada yang Tuhan siapkan, berkati mereka semua, sempurnakan sukacita kebahagiaan, menjadi doa-doa yang naik di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak kami yang sudah kuliah, yang sudah mulai dengan aktivitas mereka di kampus. Biarlah Engkau berkati mereka, baik yang ada di sini dekat dengan orang tua atau terpisah jauh karena studi mereka, karena kuliah mereka. Tuhan jaga pelihara, berkati anak-anak kami, anak-anak muda kami, baik remaja, pemuda, bahkan juga para mahasiswa yang kami juga perhatikan ada anggota mahasiswa yang selalu ada untuk bersama-sama beribadah dari luar daerah. Tuhan berkati mereka selama mereka studi ataupun mereka kuliah jauh dari tempat kediaman mereka, dari kampung halaman. Tuhan selalu nyatakan kasih kuasa berkat-Mu bagi mereka ketika mereka juga rindu untuk beribadah, mencari wajah Tuhan, bahkan dalam kehidupan untuk tetap bersyukur. Berkati kami semua Bapa, berkati sepanjang bulan September ini. Dalam perkenanan Tuhan, Engkau telah mendahului kami semua untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan, jalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Selalu kami doakan dan selalu kami rindukan para pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bahkan yang selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena apapun yang menjadi program pemerintah, kami pun sebagai masyarakat, kami harus menopang dan kami juga ambil bagian untuk program-program pemerintah kami, baik dari tingkat pusat sampai di daerah, sampai di lingkungan di mana kami tinggal di Batu Kota ini. Karena itu Bapak, kami serahkan seantero kehidupan kami, tugas kerja, usaha, pelayanan, apapun yang kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami telah letakkan itu di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Tambah iman, harap dan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, bahkan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah subuh pagi ini. Diundang kita berdiri, kita nyanyikan pujian Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya.
bersatu di dalamnya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab kasih dan anugerah Tuhan, kami jemaat-Mu, Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan di ibadah Minggu subuh pagi ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, biarlah ibadah kami, puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Berdoa kami untuk Ibu Pendeta Cornelia Siwilondong, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati Ibu Pendeta. Beri sehat kuat, sukacita, semangat untuk terus melayani Tuhan. Memberkati suami dan anak kekasih, keluarga Siwilondong terus ada di hadapan-Mu. Berkati apa yang menjadi usaha, rencana, cita-cita, harapan dan kerinduan keluarga Ibu Pendeta. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percaya Ibu Pendeta senantiasa ada dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, saat ini berdoa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat, selamat dan sejahtera. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin.